Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih juz 2, yakni tentang bab mandi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, yaitu mandi. Mal ghuslu, apa itu mandi? Huwa ghuslul jismil insani, yaitu membasuh seluruh tubuh manusia, kullihi, semuanya, min a'lar ra'si, dari atas kepala, ila muntaha qadamihi, yaitu sampai ujung kakinya. Jadi pengertian mandi ya secara singkatnya yaitu membasuh seluruh tubuh manusia dari mulai atas kepala sampai ke ujung kaki. Itulah pengertian mandi menurut kitab Mabadi'ul Fiqih juz 2. Selanjutnya, kam furudul ghusli, ada berapakah fardu-fardunya mandi? Furuduhu salasatun, fardu-fardunya mandi yaitu ada 3 macam. Fardu-fardunya mandi yaitu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat, inda ghusli, ketika membasuh, awwali juz'in, permulaan, minal badani, dari badan. Jadi fardu-fardunya wudhu yang pertama niat ketika pertama kali membasuh anggota badan. Disitulah dipasang niatnya. Niatnya secara bahasa Arabnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Itu secara umumnya. Namun pada hakikatnya niat tersebut berada di dalam hati. Tatkala kita membasuh awal badan kita, yaitu ujung kepala kita, maka disitulah letak niat kita di dalam hati. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, itu sudah sah. Itu niat ya. Asani, adapun yang kedua, izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis, minal badani, dari badan. Artinya yang kedua ini selain kita mandi harus hilang najis yang melekat di dalam badan kita. Tatkala masih ada najis di badan kita maka harus dihilangkan. Kalau tidak maka mandi wajib kita tidaklah sah. Ini menurut kitab Mabadi'ul Fiqih juz 2. Ya, jadi harus kita hilangkan terlebih dahulu ya. Sebelum kita mandi maka disunnahkan untuk kita bersihkan dulu. Kita gosok-gosok dulu bagian tubuh kita yang apalagi yang susah terjangkau dengan air. Maka harus kita basuh dengan air terlebih dahulu, kita gosok-gosokkan. Ya, artinya kita pemanasan, artinya supaya badan kita tidak terkejut ketika terkena air. Nah, itu ya. Maka ada namanya permulaan nih. Kita basuh-basuh dulu dari ujung kaki kita. Kita basuh dulu sedikit kepala kita ya, agar badan kita tidak terkejut ya kalau terkena air. Itulah yang kedua, menghilangkan najis. Asalisu, adapun yang ketiga, usulul ma'i, yaitu meratakan atau menyampaikan air, ila jami'il basyarati, sampai ke seluruh kulit, wasya'rihi, dan rambut. Artinya seluruh kulit kita harus basah, harus
terkena air tatkala kita mandi wajib. Karena apa? Karena sedikit saja kulit kita tidak basah dan tidak terkena air, ketika kita mandi wajib maka tidak sah mandi wajib kita. Lebih amannya kalau kita mandi wajib di sungai, di kolam renang yang luas, di laut, ya. Artinya biar supaya kita tidak ragu tatkala kita mandi wajib. Kalau kita pakai gayung, ya, apalagi mandinya asal-asalan, maka biasanya ada yang terlewatkan, ada yang tidak terkena air, ada yang kering, kadang-kadang ada yang masih lengket, ya, sesuatu yang lengket di badan kita sehingga airnya tidak sampai ke kulit. Ya, maka disunahkan juga untuk disela-selakan rambut kita, di bawah paha kita, di selangkangan, ada juga di bagian jenggot bagian tebal, ya, agak-agak di daun telinga atau di bawah ketiak, itu yang sering, ya, atau di belakang telinga, maka harus diperhatikan, harus rata air ke seluruh kulit dan rambut. Inilah menurut kitab Mabadiul Fiqih Juz 2. Selanjutnya, maniyatul gusli. Apa niat mandi wajib itu? Yang kita bahas ini mandi wajib. Hiya, menurut kitab ini niatnya nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari. Sudah sampai situ. Ya, artinya aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya, kita lengkapi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Situ ya. Selanjutnya, mal hadasul akbar. Apa hadas besar itu? Ya, huwa adalah kullu ma aujabal ghusla, yaitu semua apa-apa yang mewajibkan seseorang mandi. Jadi hadas besar itu adalah seluruh perkara yang mewajibkan seseorang mandi wajib, itulah hadas besar. Ya, misalnya haid kan wajib mandi, maka itu setelah haid nama bisa mandi wajib, maka itulah hadas besar haid. Nifas wajib mandi, maka itu nifas juga hadas besar. Misalnya bagi laki-laki mimpi, ya, mimpi mengeluarkan, ya, sehingga mengeluarkan air mani, maka mimpi tersebut, ya, dalam keadaan hadas besar, junub. Selanjutnya bagi laki-laki yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, sehingga dia juga baik disengaja maupun tak sengaja, ya, itu juga wajib mandi dan termasuk hadas besar. Selanjutnya, malladzi yujibul ghusla. Apa yang mewajibkan seseorang mandi? Ya, al jinabatu, yang pertama jinabah atau junub, wal haidu, yang kedua haid, wan nifasu, yang ketiga nifas, wal wiladatu, yang keempat melahirkan, wal mautu, yang kelima meninggal dunia. Itulah yang mewajibkan seseorang mandi dan termasuk hadas besar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang apa junub itu, apa haid itu, dan apa yang diharamkan bagi orang yang junub serta yang haid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.